hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat salah satu hadis bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu sahabatnya umurnya tinggal 15 hari. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat tersebut diajak silaturahim, tapi Rasulullah tidak memberitahu bahwa orang tersebut umurnya tinggal 15 hari. Setelah keliling masuk dengan silaturahmi kepada sahabat-sahabat pada waktu itu, minta maaf serta doa. Tepat 15 hari ternyata Sayyidina Israel tidak datang. Justru malaikat Jibril yang datang memberitahu, sebab engkau ajak silaturahmi ya Rasulullah, maka umur sahabat ini dipanjangkan sampai 30 tahun. Itu min barokah tali silaturahim. Tali silaturahim pada hari ini semoga bagian daripada secercah tinta-tinta yang menggores kertas-kertas yang putih menjadi tulisan emas yang disebut atau berkalimahkan silaturahmi. Semoga silaturahmi itu bukan ucapan dan bukan tulisan. Banyak orang mengucapkan alhamdulillah, itu sudah luar biasa. Dengan bahasa Jawanya terima kasih, bahasa Indonesianya coro-coro ni matur nuwun. Al-Fatihah. Ucapan alhamdulillah memang mudah. Kalau di bahasa Indonesia kan sebagai ucapan terima kasih, syukur kepada Allah, terima kasih selain alhamdulillah, matur nuwun, sekelangkung, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, ucapan terima kasih atau matur nuwun terlalu kecil kalau kita ucapkan dengan segala kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Jangan lagi kepada Allah Ta'ala terlalu tinggi, antar sesama kita, teman sesama teman. Kita itu belum bisa mengucapkan terima kasih yang sebenarnya, hanya pamflet ucapan kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita yang di desa-desa itu. Coba kita lihat, yang mengejarkan alif lam mati jabar al ha mim mati jabar ham dam lo mahdu alhamdu lam tasjid ajar lilam jabar la ha ajar hilillahi, sampai kita bisa mengucapkan alhamdulillah, sampai bisa baca surat-suratan, sampai bab masalah babul wudu, arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah, yang di pedesaan oleh ibunya yang dia mentelateni memberikan pengajaran kepada orang-orang perkampungan, pedesaan dengan telatennya, dengan sabarnya dan lain sebagainya, sehingga para beliau bisa mengerti sholat, arkanus sholat, mubtilatus sholat, batalnya sholat. Sebelum anak-anak kita yang kita masukkan ke TPQ atau ke lain-lainnya, yang belum sempat kita mengajar, belum kita mampu bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita belum bisa yang sepersisnya. Harusnya kita harus bagaimana kepedulian kita kepada para beliau dengan ucapan terima kasih, buah daripada terima kasih itu sendiri, bukan sekadar ucapan alhamdulillah. Karena di dalam kalimat alhamdulillah itu ada 4 macam.
Segala puji adalah milik Allah. Lillah artinya milik Allah, bukan bagi Allah. Bagi itu kan untuk kita, tidak ada yang wajib dipuji terkecuali Allah. Tapi puji itu sendiri lillah. Jadi makna alhamdulillah, segala puji adalah milik, bukan bagi. Yang bagi Allah itu kita. Kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini, tetap alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Apa dikira pujian kita itu menguntungkan untuk Allah? La wa huwa mausufu bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa jaizun lahu fi kulli mumkinin aw tarkuhu la yazdadu wa la yanqusu li kamali bi khalqihi min khalqihi. Tidak, Allah Ta'ala menghendaki menciptakan jadi, tidak menghendaki tidak jadi, dan menjadikan sesuatu ataupun tidak, sama sekali tidak akan menambah kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jami'ul kamal mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Tauhid dahulu di sini tahu. Nah, di dalam kalimat alhamdulillah ada 4. Qadim alal qadim. Nek cara Jawa lebih lengkap. Alhamdulillah utawi sekai puji kang papat iku lillahi kagungane Gusti Allah. Rupane puji kang papat yaiku qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Baru kita kenal alhamdulillah utawi sekai puji kang papat iku lillahi kagungane Gusti Allah. Apa yang pertama? Kita tahu kalau Allah Ta'ala, puji yang pertama adalah Allah Ta'ala memuji kepada zatnya sendiri. Seperti satu contoh, la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada zat yang wajib engkau sembah terkecuali aku, dan sembahlah kepadaku, sembahlah aku. Pak Buduni di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu dari sini kebesaran Allah. La ilaha illa ana fa'buduni. Tahu, kita kenal. Bukan mengerti. Mengerti banyak kepada Tuhan. Kita mengerti kepada Allah, tapi kenal belum tentu. Contoh yang gampang, tidak usah banyak-banyak. Jelas nih lah. Tapi kalau betul untuk agen ini Allah Ta'ala boten naudzubillah gelas teleh na pinggir ning meja, gelas itu beling dah, ada airnya, ngerti nek gelas ning meja, kenal beling nek tiba pecah, ngerti nek tiba pecah. Tapi guru kenal, ya weruh mawon nek kenal tengah. Nah, iki baru kenal arane. Nek ngerti ta ya delengno ning pinggir meja, arep pecah ya kono, gak pecah ya kono. Tapi kalau kenal tengah. Sebabnya apa? Ada airnya. Kalau tidak ada airnya, mubadir, pecah. Sisa dimanfaatno, iku wong kenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ajar kenal. Ya mesti ngerti ku ajar kenal. Biar dikenal. Bukan cukup kenal tok, tapi biar dikenal bagaimana. Kita dekat dengan Pak Wali Kota atau pejabat tinggi yang ada di Malang, ingin bukan sekedar ngerti Wali Kota, tapi bagaimana kita kenal kepada beliau. Kalau kita kenal kepada beliau akan tahu. Kalau kita ngerti hanya sebagai batas wali kota, ya sebatas itu. Tapi kalau kita kenal sama wali kota, program untuk membangun Pemalang ini apa? Untuk memajukan kota Malang ini apa? Sampai ke bawah bagaimana pembangunan kabupaten ini, penanaman apelnya.
Bagaimana membangkitkan apel ini yang ditanam di Pemalang ini. Sehingga kita bangga apa yang keluar dari bumi pertiwi ini umpamanya. Mestinya kita harus bangga. Sebelum kita makan apel punya orang lain, artinya luar, kita harus bangga makan apel apa yang produksi dari bumi pertiwi ini. Harusnya kita begitu. Baru kita akan bersaing ekonomi dengan baik, dengan maju. Karena apa? Kita fanatik dengan hasil bumi karya, bumi pertiwi ini. Tapi kalau kita lebih suka membanggakan orang lain, apapun yang keluar dari bumi pertiwi tercinta ini, tetap sandal jepit buatan Tegal, padahal kuatnya sama. Top Cibaduyut juga catnya sama dari Bogor, dari Jakarta. Tapi kalau tidak ditulis made in Jepang, kurang laku. Padahal buatan Tegal. Nah, sejauh mana kecintaan kita kepada Republik ini dan kepada bangsa ini, kepada bumi pertiwi ini, kepada tanah air ini. Harusnya kan begitu. Namanya orang kenal wali kota. Kalau sudah kenal wali kota, kenal gubernur. Kalau sudah kenal gubernur, kenal presiden. Kalau sudah kenal presiden, kenal Indo. Ngegas. Indonesia kok ngelebut bangsane dewi lemes sampean. Gimana mungkin Anda akan fanatik? Harusnya bangga. Rasulullah menyatakan, li'annil arabi, hubbul arab salatun. Kecintaan kepada dunia Arab 3 perkara. Li'annil arabi, karena saya orang Arab. Rasulullah tegas menunjukkan kebangsaannya. Mendidik untuk siapa? Umat dan bangsa ini. Tunjukkan sekali lagi, kalau saya bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai anak Indonesia. Sekali lagi sebutkan Indo. Ngono arep ngelawan perang tahun di sampean. Ya, satu contoh gebukan iarane. Nah, kita kenal yang lain. Kita kenal. Nah, mari kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Nanti kita dikenal oleh Allah. Di mana saja kita membawa la ilaha illa ana fa'buduni, kita menyebut la ilaha illallah. Kemana saja kita bawa kalimah la ilaha illallah. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menghormati qadim alal hadith? Bagaimana kecintaannya Rasulullah kecintaannya Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Dikenalkan dulu. Bagaimana Allah Ta'ala memuji kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan orang yang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berfirman dengan bukti, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tidak sekali-kali Allah Ta'ala dawuhaken fattabi'uni, ikutilah aku. Bukan sekadar ikutilah kami dalam iman wal Islam. Jelas kalau Rasulullah diturunkan untuk mengajak manusia beriman dan berislam. Bukan makna itu saja. Tapi bagaimana sebab awalnya qul in kuntum tuhibbunallah, menunjukkan kalimah ini pertama kali. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai kekasihku, bila kalian mencintai Allah. Ini menunjukkan ayat orang yang paling cinta kepada Allah berarti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah. Tepat kalau Allah Ta'ala memberikan kepercayaan. Tidak sekali-kali hamba Allah itu untuk diperintah mengucapkan fattabi'uni, karena Rasulullah orang yang kenal pada Allah. Orang yang mengerti kepada Allah. Orang yang dikenal di sisi Allah. Siapa? Orang yang diperintah mengucapkan fattabi'uni, dikuatkan lagi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berbicara fattabi'uni? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa? Innaka laminal mursalin pakai muhatab kepada Rasulullah. Ala siratim mustaqim, orang yang punya jalan yang lurus. Siapa yang begitu? Yang diperintahkan oleh Allah mengucapkan fattabi'uni, karena dapat mandat ala siratim mustaqim. Luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Siapa lagi yang
Diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengucapkan fattabi'uni. Siapa beliau? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang mengangkat, yang menciptakan, yang mensifatinya, bukan sekadar hamba Allah, bukan sebatas wis kaulane Allah Ta'ala sebagai utusan dan nabinya. Tidak diangkat oleh Allah dengan apa? Sifat-sifatnya yang luar biasa. Siapa yang mensifati azizun? Yang menciptakan. Azizun alaihi ma'anittum. Siapa? Yang menciptakan. Dan siapa azizun alaihi ma'anittum? Yang diperintah oleh Allah Ta'ala mengucapkan fattabi'uni. Harisun alaikum. Siapa yang diperintahkan mengucapkan fattabi'uni? Ya, yang diperintahkan harisun alaikum. Siapa yang bil mu'minina ra'ufur rahim? Yang diperintah oleh Allah Ta'ala mengucapkan fattabi'uni. 4 sifat ini. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'uf. Luar biasa. Ini modal 4 orang dakwah. Azizun alaihi ma'anittum. Kepedulian kita sampai mana? Tahu kalau umat ini berat. Tugas Rasulullah itu berat menangani umat. Sejauh mana kita kepedulian kepada umat ini? Rasulullah kalau malam mau tidur, sholat 2 rakaat, berapa rakaat? Siapa yang disebut-sebut? Ummati, ummati, ummati. Berapa kali kalimah ummati, ummati sampai turun wala saufa yu'tika rabbuka fatarba. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Jangan sampai umatku dan anak cucuku salah satu masuk neraka. Illa man aba. Perjuangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Ketika Rasulullah nazak diambil oleh Sayyidina Israel, lalu bertanya, apakah demikian rasanya orang sakaratul maut? Begitulah ya Rasulullah, saya sendiri belum pernah mati. Rasulullah langsung memikirkan apa yang akan bakal terjadi, apa yang telah dirasakan untuk dirinya. Begitu hebatnya. Apa yang diminta oleh Rasulullah, cukuplah sakit pedihnya ketika sakaratul maut, cukup untuk diriku sendiri asal tidak terjadi kepada umatku. Rasulullah apa namanya? Mempentingkan umatnya begitu jauhnya. Kita ribut aja yang dipikirkan. Nah, inilah hebatnya Rasulullah. Jadi qadim alal hadis. Sampai turunnya satu ayat, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Ayat ini luar biasa. Yang pertama diawali dengan kalimat subhana. Diawali dengan kalimat subhana. Maha suci. Ini Allah Ta'ala tidak terikat oleh pendapat akal. Sudah diawali subhana. Itu milik Allah langsung. Mau pakai akal, mau pendapat akal, Allah Ta'ala tidak ta'aluk kepada akal. Menciptakan langit tanpa tiang. Menciptakan surga tanpa desain. Mengatur sih. Indah iswargo, digawe ini. Tidak. Kun, jadi. Milik Allah. Itulah. Sama ketika Rasulullah Isra. Dari mulai langit pertama, bawah langit pertama itu ada lautan yang luar biasa. Lalu di bawah lautan itu sampai ada beberapa udara-udara yang disebut ionosfer dan lain-lainnya.
Benda apapun kalau lewat situ langsung terbakar. Hancur. Terus ke bawah setelah 7. Hawa ini masih luar biasa. Sampai perbatasan hampa udara. Setelah hampa udara daya tarik bumi. Makanya ada satu surat kaya ilmu pengetahuan. Luar biasa. Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu thaqib min kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu ma khuliqa ma'id dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Setelah menerangkan bab tentang keimanan dan luar biasa, di sini ayat menunjukkan ilmu astronomi antariksa. Bagaimana planet-planet yang ada di dalam at-tariq itu sendiri. Bagaimana hubungan matahari itu dengan penghuni alam ini, bulan dengan penghuni alam ini, bintang-bintang dengan penghuni alam ini. Luar biasa. Itu diantaranya. Kita belum sempat mengkaji bagaimana sinar matahari pengaruhnya kepada daun-daunan ini. Bagaimana menetralisir pengaruh ultraviolet sehingga daun-daun ini diberi antisipasinya, mengantisipasinya. Bagaimana sinar matahari itu pengaruhnya terhadap air lautan dan di situ ikan-ikannya tidak terpengaruh karena ada sisiknya dan sebagainya. Belum sempat. Kita tahunya lautan hanya sahnya untuk wudhu dan mandi, ada air 7 ditakrib, hanya sebatas itu. Padahal itu luar biasa konteks untuk mempelajari Al-Quran di dalam kitab takrib. Cuma kita banyak membaca tekstual. Wis pokoke banyu sing sah kanggo wudune sekian, ya bolak-balik di situ. Tidak pernah kita sejauh mana menyelidiki air laut itu kegunaannya. Garamnya bagaimana, kandungannya apa saja. Dan di dalam lautan itu mempunyai pelajaran yang sangat luar biasa. Apa diantaranya? Banyu banjir sungai dari manapun yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Umpamanya kok banjir, masuknya ke laut utara atau laut selatan. Saya belum pernah mendengar, mungkin orang lain pernah, tapi saya pribadi belum. Apa diantaranya? Pernahkah air banjir itu merubah asinnya air laut menjadi tawar? Pernah. Laut mempunyai jati diri. Laut mempunyai kepribadian. Dan penghuninya hebat. Tidak ada orang beli ikan laut tanpa diasini lagi. Diasini lagi. Padahal mereka hidup di laut. Mengapa tidak asin? Mengapa tidak berkontaminasi? Padahal mereka itu hidup bersama dengan, bermain di laut. Air yang asin. Limada? Umat Islam mempunyai jati diri. Tidak mudah cepat terpengaruh oleh apapun dalam menjaga akidah ini. Tidak cukup jika pegang di fulus, pindah akidah. Lah. Maaf saja umpamanya dibikinkan masjid saja sudah berubah. La ilaha illallah. Banyu laut itu sudah memberikan contoh bagi kita. Sisi jero iwak laut juga sama. Itu satu sisi. Bagaimana selaku anak bangsa? Tanah airnya terjaga dengan baik. Bangsanya terjaga dengan baik. Tidak mudah terkontaminasi. Mempunyai harga diri, mempunyai jati diri. Tidak mudah. Budaya tetap masuk. Tapi kita tidak tergilas oleh budaya. Karena apa? Kita mempunyai jati diri. Mempunyai mahabbah kecintaannya kepada Rasulullah. Kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kecintaannya kepada para ulama. Kecintaannya kepada aulia. Kecintaannya kepada bangsa ini. Kecintaannya kepada republik ini. Maaf saja, saya memang sering kemana-mana berbicara masalah NKRI.
Karena sudah banyak melentur, nasionalismenya itu sudah mulai melentur, kecintaan kepada republik ini, kecintaan kepada bangsa ini. Ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau sudah mahabbahnya, kecintaannya ini mulai melentur, bangsa itu paling mudah digoyah. Karena apa? Mudah, jangan menyalahkan budaya orang lain masuk. Karena apa? Kita senang. Kita sudah bosan dengan budaya kita sendiri. Tidak dibangkitkan kecintaannya kepada bangsa ini, budaya ini. Yang kita milik sebetulnya budaya kita lebih kaya. Bangkitkan dulu rasa kecintaannya. Cinta pada tanah airnya, cinta kepada bangsa ini. Makanya oknum-oknum manusia kalau mau menghancurkan umat Islam, mau menghancurkan bangsa, ada salah satu hadis di sini diperingatkan oleh Rasulullah. Walaupun ini hadis menerangkan tentang kecintaan, tapi di balik itu kita belajar. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri mahabbatihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya Rasulullah kepada Rasulullah mulai melentur, umat Islam itu imannya semakin menipis. Kalau sudah imannya semakin menipis, dimasukin apa saja gampang, digoyah pun mudah. Tapi kalau mahabbahnya semakin luar biasa kepada Rasulullah, imannya akan semakin kuat. Artinya kalau kita artikan, nek arep ngancurno umat Islam ku ya gampang, piye carane? Ya mahabbahe lenturno. Anggap Kanjeng Nabi ku manusia biasa, hanya Rasul dan Nabi, beliau mendapat wahyu, kita tidak. Selalu dihembuskan yang demikian. Supaya apa? Kita selalu mendengung melihat Nabi adalah manusia biasa, manusia biasa. Terngiang di telinga kita ini manusia biasa. Sulit untuk mengatakan bahwa baginda Nabi manusia luar biasa. Udah digaya. Akhirnya melentur. Apalagi kepada Rasulullah. Kalau sudah kita membaca riwayat hidupnya Rasulullah, dikatakan begini, katakan begini. Lalu nilainya pahlawan-pahlawan kita, nilainya pejuang-pejuang Islam kita, Wali 9, lain-lainnya. Dan para pejuang-pejuang kita yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan belenggu kebodohan, dan para alim ulama kita. Lalu nilainya apa? Coba. Ning zaman Kanjeng Nabi ku maca riwayate Kanjeng Nabi dak nang Maulid umpama. Lalu nilainya ulama-ulama itu manakibnya lalu apa? Apakah umat ini lalu kepaten obor sama Rasulullah? Kita tidak tahu jauh. Lebih tahunya sebatas Rasul utusannya Allah, selesai. Keturunan Quran bar. Apakah sebatas itu? Manakibnya yang lain, ulama-ulama yang lain. Kita mau takut, dibaca ya apa, maca Kanjeng Nabi tidak boleh. Terus harganya ulama yang lain nilainya di mana? Asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita tahu. Jadi kalimat subhanallah luas sekali. Haknya Allah Subhanahu wa taala dalam kodrat iradatnya. Maka dari itu saya memberi contoh tadi dalam surat Was-Sama'i wat-Thariq. Tengahnya membahas apa? Ilmu anatomi manusia. Dari mulai otak ini mempunyai sel-sel yang luar biasa. Jumlahnya sel otak manusia itu sama miliaran jumlahnya sama bintang-bintang yang ada di At-Thariq di langit itu tadi. Ke tengah, ke bawah. Bagaimana ilmu geologi, vulkanologi, tentang perkembangan pegunungan, bumi ini daya tarik matahari menyedot air, kembalikan lagi menjadi air hujan. Itu kekayaan di dalam Al-Quran. Kekayaan di dalam Al-Quran. Sejauh mana pula kita menggali itu.
Banyak sing ndak kewaca, macane mung tafsire tok, kanggo apa kena karo ora kena. Tapi selain boleh dan tidak boleh, ada kandungan ilmu-ilmu yang luar biasa. Banyak kurang terbaca. Akhirnya kita ketinggalan, padahal ilmu pertanian ada di dalam situ. Di ilmu geologi dan kebutuhan kita untuk mengelola tanah dan sebagainya ada. Satu contoh. Kita kembali lagi sama Rasulullah. Ini baru bintang. Nah, Rasulullah diisrakan. Melewati itu tadi. Yang ada ionosfer dan lainnya. Mengapa Rasulullah kok bertahan? Karena nurnya Rasulullah lebih besar dari mereka. Nurus syams, wa nurul qamar, wa nurun nujum, wa cahaya-cahaya lain kalah dengan nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat matahari di tengah tengah siang hari, kayak apa silu mata kita, keras-kerasnya cahaya. Nah, ahli samawi melihat bumi ini, melihat nurnya Rasulullah, tidak ada beda panjenengan sama kita ini melihat matahari di tengah siang hari, melihat Rasulullah SAW. Lebih. Maka ketika Rasulullah mi'raj, kabeh nur-nur itu lerep semuanya. Yang kedua, dibedah dulu. Dibedah dulu. Dihilangi kotorannya? Tidak. Masa Rasulullah gak ada kotorannya, gimana itu? Disucikan dari yang suci. Tapi disiapkan oleh Allah Ta'ala lautan hati Rasulullah untuk bertemu kepada Allah. Karena pertemuannya dengan Allah akan menerima ilmu Allah, kemuliaan Allah, sir rahasia, beberapa rahasia yang akan diberikan kepada Rasulullah. Apa yang ada dalam Al-Quran itu tadi, itu rahasianya. Maka kalimahnya setelah subhanalladzi asra bi abdihi, untuk menunjukkan kalimah abdihi, siapa? Hamba Allah yang sempurna dalam bentuk ubudiyahnya. Bukan sekadar makna hamba, untuk membedakan maula dengan abdul. Tidak. Tapi kalimah abdi di sini mengangkat kebesaran Rasulullah untuk menunjukkan kesempurnaan maqamatil ubudiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sempurna dalam maqamatil ubudiyahnya, pasti kenal rububiyah. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengetahui, diangkat. Bagaimana Allah Ta'ala menempatkan Rasulullah jais di Sidratil Muntaha. Sebagaimana Allah Ta'ala menempatkan Nabi Allah Musa dalam gunung Turisin. Setelah mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Allah Ta'ala menjawab Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, bukan ayuhan Muhammad. Ayuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah langsung menunjukkan sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Maka Rasulullah minta sama Allah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi hebatnya di situ. Kita makan enak saja, terkadang lupa sama kedua orang tua. Dulu waktu kecil orang tua kita bagaimana, ya Allah, mencarikan sesuap nasi untuk anak-anaknya. Coba kalau kita makan kebuli yang apa, kita ingat orang tua kita di rumah, bagaimana payahnya orang tua kita. Sekali-kali, bukan saben hari, untuk mengingat kembali. Kayak apa orang tua kita? Yang ahli pertanian, yang ahli dagang, musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan di sawahnya, di kebunnya. Yang kerja berat. Coba kita menengok, kenal sama orang tua, bukan mengerti nek iku bapakku tok, itu bukan. Coba kita kenal sama orang tua.
Orang tua-tua kita makan di warung, di rumah makan yang cukup sederhana. Terkadang cukup yang dia makan asal pakai kerupuk dan lain sedang. Yang penting kenyang. Sebab apa? Ingat kalau makan yang enak anaknya di rumah. Untuk sekolah, untuk biaya ini. Coba kita berpikir ke sana. Jangan melihat bagaimana rumahnya orang tua sudah mentereng begini. Tahu-tahu sudah punya kendaraan. Bagaimana cara merintisnya. Kita belajar dari itu. Bukan memanjakan setiap pribadi. Demikian didikan Rasulullah hebat, kepedulian kepada umat. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ringkasnya dapat tugas dari Allah Ta'ala 50 waktu. Bukan Rasulullah untuk tawar-menawar. Oh, Rasulullah tawar-tawaran. Enggak, sabar. Sabab di dalam Quran itu banyak. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah kok ya turun ae wis dadi kok kesuwen. Enggak usah pakai buah huldi, buah apa? Lah kelamaan instan. Mengapa pakai buah huldi? Itu tarbiyah minal maula. Untuk siapa? Untuk calon khalifahnya fil ard. Pembekalan. Jadi kalau ada santri salah nih ngarepe guru nih, ya wajar. Ning aja melu nyeneni ku hake guru, gitu loh. Nabi Allah Adam salah iku dudu hakmu. Urusan itu sing nyala nanti yang mengvonis urusane Gusti Allah, bukan kita. Kita tahu itu salah, sudah. Titik. Jangan. Ini. Kok tidak langsung pembelajaran. Nah Rasulullah sama. Diberi 50 waktu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesempurnaan maqamatil ubudiyah. Apa yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Pertama. Kedua, untuk menunjukkan perintahnya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa fattabi'uni ini? Ini. Dikasih 50 waktu. Red. Nadhar ila wajhil karim. Begitu nadhar dapat nurillah wa ilmillah wa sirrullah. Masuk yang telah dipersiapkan tadi. Turun. Ketemu Nabi Allah Musa. Yang untung siapa yang pertama kali melihat Allah Ta'ala. Barokahnya melihat dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama kali menerima siapa? Nabi Musa. Balik lagi nih. Umat mudah kuat. Rasulullah sudah mengerti. Kalau umatnya tidak kuat. Pendukungnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa. Ben oleh nur Allah Ta'ala nih. Ilmu Allah Ta'ala. Aku oleh kebagian berkatnya aku delok kowe. Hebatnya Nabi Musa. Balik lagi kurangi 5, boleh lagi 5, sampai Rasulullah nadhar ila wajhil karim 10 kali. Kalau hanya 5 waktu, tok 5 waktu, Rasulullah nadhar ila wajhil karim hanya berapa kali? Ila marrah. Inilah hikmah 50 waktu biar Rasulullah bolak-balik kepanggih dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah tawar-menawar. Kula mawon ahli tukang menawar, wis duwe mersi siji sesuk njaluk rezekine gak pedhot terus kok. Lah. Hebatnya Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Siapa yang diperintah oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kembali lagi kita pada qadim alal hadis. Nah sekarang kepada kita hadis alal qadim. Bagaimana kita kepada Allah Ta'ala? Kita kenal dulu sama Rasulullah. Nanti bisa kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal wahidul ahad. As-samadil ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenal. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa ar-rahmanur rahim.
Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallah ya amma syirkun. Kenal dulu. Hanya kenal ayat ini karena kita kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenal sama Allah taala. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, dan maha dalam segala sifatnya. Ini Allah Ta'ala gawe menuso, malaikat loro, konulisi amal baiknya dan tidak. Akal mengatakan, iya ndak usah pakai itu sih. Maha kuasa kok. Inilah Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Padahal kalau Allah Ta'ala mau diktator dengan kekuasaannya, gampang, tidak ada yang sulit. Begitu di kuburan dia tahu bisa akan menjawab atau tidak, tetap diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menanyakan man rabbuka wa mana. Terusnya apa? Man rabbuka wa ma nabiyuka ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma partenuka. Ada ya? Ada wama partenuka? Ada? Tidak ada. Yang ada wama nabiyuka wama ikhwanuka. Tidak ditanya wama partenuka. Orang ditakoni kok ribut. Sampai kena fanatik ning partai ini sama ning kuburan bisa ditakoni wama partenuka ini. Kubrak kaya nontek-ntek. Inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kita kenal. Lalu bangkit dari kubur, ditimbang. Mbok iya ndak usah pakai itulah, langsung tangi kubur. Neraka, tel, mlebu neraka. Siki swarga, monggo swarga. Enggak usah pakai timbang-timbangan. Kenapa? Biar tahu rahmatnya Allah Ta'ala. Ada proses. Untuk siapa? Untuk makhluknya. Biar mengetahui azamatillah wa jalalillah wa jamalillah wa karamillah. Nah itulah kehebatannya. Tidak langsung instan. Itu kenal. Yang keempat dalam alhamdulillah hadis alal hadis, sejauh mana kita saling menghargai sesama kita. Al-ulama bil ulama, al-ulama bil umara, wal ulama bil santri, was santri ma'al ulama. Saling mengisi, bukan saling mencemooh. Puji hadis alal hadis sesama hamba ini. Kita kenal li ta'arafu wa ja'alnal qabail li ta'arafu. Ini kalau kita bawa tingkat yang tinggi. Kita kenal suku bangsa untuk saling mengenal. Bukan, oh ini keturunan Arab, oh ini keturunan India, oh ini keturunan Cina, oh ini keturunan Madura, oh ini keturunan mana-mana. Bukan itu. Apa kelebihan mereka? Apa yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk mereka? Bila mengenal li ta'arafu dengan dibekali inna akramakum indallahi atqakum untuk dasar li ta'arafu, dunya yaman ora ono perang. Kenapa? Untuk saling menghargai sesama kita. Tidak ada yang ribut. Ayo kekosongan ingonku isinin, kekosongan ingonmu tak isi. Saling mengisi. Saling menghormati. Khususnya al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim. Dan kita sendiri. Malu para bapak, para ibu. Malu kita itu sudah orang yang sudah luar biasa. Malu banget. Malu. Ini saya mengupas tali silaturahminya dalamnya. Malu. Malu kepada siapa? Jangan kepada Rasulullah terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Terlalu jauh. Wali Songo. Maka ketika Habib Lutfi ditanya, Habib, keistimewaan ziarah Wali Songo ku apa? Isin. Lu ndak barokah, ndak terlalu dhuwur iku. Ya barokah karomahnya ndak, malu saya sama Wali 9.
Ya Allah, Sunan Ampel. Setiap hari ngejak orang tahlil, berzikir berapa ribu orang. Membaca tasbih berapa ribu orang. Membaca zikir, selawat kepada Nabi berapa ribu orang. Itu baru. Membaca Quran berapa ratus orang. Yang tahtiman di situ, yang baca Yasin. Kita mau mengajak habis maghrib, mengumpulkan anak-anak kita, kenalkan kepada ajdad, kepada datuk-datuk kita, pada sesepuh-sesepuh kita. Siapa kiai-kiai, tokoh-tokoh di Malang ini, kita kenal semua atau tidak? Kita kenal ya. Kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan. Setiap malam Jumat, tiap pondok ramaikan. Ila hadur timbah kiai fulan, ila hadur timbah kiai fulan, bah kiai fulan, bah kiai fulan. Sampai para habaib-habaib yang kita kenal. Habib Abdullah bin Hasan al-Maula Khileh, Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, dan lain-lainnya. Sesepuh-sesepuh lainnya. Coba kita kenalkan setiap habis maghrib. Tidak cukup itu saja. Kenalkan siapa Diponegoro, siapa Ki Mojo, Sentot Paramiro Dirjo, sampai ke Jenderal Sudirmannya. Kita banyak sudah lupa, meninggalkan, lupa pada para beliau. Padahal itu yang ikut andil bangsa ini kepada republik ini. Kita ikut pernah andil apa? Tanya sama diri sendiri. Kita ikut pernah andil apa coba? Sing menangi 1945 wong semene iku mungkin sing kena dihitung. Siapa? Pernah andil apa coba? Kayak makanan itu sudah di meja, tinggal ngemplok, tinggal makan. Tapi ribut terus. Itulah. Sing bagian ini dewe oknumnya ini. Bagaimana nguyong-nguyong kita jauh percayaannya kepada Umarok. Dari sampai Umarok sampai kepada TNI-nya sampai Polri-nya. Kayuh kita dikuyok-kuyok supaya kita lebih jauh, lebih tidak mempercayai. Padahal beliau-beliau adalah tulang punggung bangsa. Kepada ulama nanti sendiri. Yang macam-macam. Supaya apa? Kita semakin tidak percaya kepada bangsanya sendiri. Itu cara menghancurkan oknum-oknum manusia yang menghendaki Indonesia hancur. Jauhkan dulu kecintaannya kepada tanah airnya, kecintaannya kepada bangsanya. Maka kalau sudah ingat begitu, tolong rapatkan jajaran, jangan beri kesempatan kepada oknum-oknum yang mau memecah bangsa ini, umat ini, seujung rambut pun. Itu diantaranya. Nah kita tanya tadi. Sunan Ampel di kuburan masih bisa mempersatukan umat. Yang ziarah siapapun tidak pernah ditolak. Oleh jorok kuncinya pun tidak. Konpartenya apa, tidak pernah. Bajunya apa, tidak pernah. Kok kalah sama orang mati sih bisa mempersatukan umat? Membuat satu cipta, pasaran-pasaran kecil. Ekonomi kerakyatan di lingkungan Sunan Ampel semuanya rame. Dari mulai Ampel Deto, Ampel Gading. Ada siapa? Ada Sunan Ampel yang sudah mati 500 tahun yang lalu. Orang 500 tahun yang lalu masih bisa merejokan umat. Kita ini bisa apa? Malu. Ya Allah. Datang ke Sunan Ampel lagi. Salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum. Ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Duduk Al-Fatihah sing Yasin. Kita lihat ya Allah sebelah sana Yasinan, sebelah sini maca Waqiah, Rahman, Qur'an, Quran. Ini maca tasbih, zikir. Ya Allah, kita ini muka saya ditaruh di mana? Ini orang sudah mati masih bisa ngajak dakwah. Masih bisa menyantuni lingkungannya. Umpamanya ini ngampel Quran Sunan Ampel, mau dagangan sama siapa? Mau dagang sama kuburan? Coba. Fakta itu. Bahkan terkadang orang ziarah, anti ziarah ikut jualan di situ. Oh, luar biasa kan. Maaf saja.
Masalah tekan gak tekan itu urusanku, urusannya Allah Ta'ala. Ini realita itu tidak bisa kita pungkiri. Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa sebab memberi makan kepada yang hidup. Lingkungannya rame, rejo. Belum wali 9 yang lain. Sampai Maulana Syarif Hidayatullah. Sebelah yang ziarah untuk non-muslim. Yang satu muslim. Masih bisa mempersatukan bangsa. Yang kita ziarah dengan lagu-lagunya masing-masing. Yang sebelah kepercayaan dari keyakinan agama dan keyakinan kepercayaan sendiri. Dari lilin yang panjang sampai yang kecil. Menyan yang besar yang kecil terserah itu hak mereka. Tapi masih ziarah ning wali. Itu satu contoh. Nah kita rombongan terkadang dari Medan, dari Palembang, dari Banten, dari Jawa Timur. Lagune kabeh gak padha. Nek pikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelah. Allah, la ilaha illallah. Yang belakang. Illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi lebih ribut. Illallah, la illallah, la illallah. Nggak ada yang ribut. Jadi sing lagu ini dawa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rek. Mas, ini lagu ini ngintil lagu ae kon. Iki endang gak usah ngeden-ngeden kaya sampean. Illallah, la ilaha illallah. Lah aku mantep ngene kok, Cak. Kula niki mantep nih ngoten niku. Mbok sampean-sampean kula. Wong loro padu sing mburi ngebut si utuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki nah ngebut. Sing wong loro gak trima, jare sing ngebut. Lho kula nek mboten ngebut ki oleh kedhik, Mas. Kula ngebut iku ben oleh akeh. Ketidak, jalan semuanya lancar. Sing dikira, illallah, la ilaha illallah. Sing kono subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Sing kono astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Sing buri sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing kono ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Lho enak kabeh. Berarti wong wis mati sekian tahun iso merukunkan umat, menyatukan bangsa. Malu rasanya kalau kita tidak bisa. Maka hasil tali silaturahmi ini sekarang apa? Apakah kita bisa menyontoh ulama-ulama dahulu yang bagaimana para beliau bisa menyambung tali silaturahmi sehingga bisa menciptakan kondusif, ketenangan kondusif, daerahnya, wilayahnya, kita menjadi contoh yang baik, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipikir dewi seterusnya.